Shalom, perkenalkan nama saya Priyadi Marulituo Lembantobing dari Prodi Manajemen Perencanaan dan Pemasaran Pariwisata kelas 1B di Politeknik Negeri Pariwisata Medan. Di video kali ini, saya ingin menyampaikan materi saya yang berjudul Pandangan Alkitab tentang Sikap Hospitality. Yang pertama, latar belakang. Kata hospitality bermakna penerimaan serta penghiburan yang ramah dan murah hati kepada tamu, pengunjung, atau orang asing. Hospitality berasal dari kata bahasa Latin hospitalitas, dari akar kata hospes yang uniknya bisa bermakna baik, tuan rumah, maupun orang asing. Dalam bahasa sehari-hari, hospitality biasa diterjemahkan menjadi keramah tamahan. Yang kedua, rumusan masalah. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Alkitab tentang sikap hospitality? Yang kedua, apa tujuan dan maksud dari sikap hospitality menurut Alkitab? Yang ketiga, apa saja jenis-jenis sikap hospitality yang dapat diterapkan dalam keseharian? Yang keempat, apa hubungan sikap hospitality dengan penerapan dalam lingkup pariwisata dan perhotelan? Yang ketiga, pembahasan. Materi pertama, pandangan Alkitab tentang sikap hospitality. Memberi tumpangan dalam Alkitab yang terjemahan dari bahasa Inggris adalah hospitality, merupakan terjemahan dari kata Yunani philoxenia. Berdasarkan kamus artinya adalah mengasihi orang asing atau love for stranger. Lihat pada kitab Roma pasal 12 ayat 13, kitab Ibrani pasal 13 ayat 2, kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 9. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus sendiri menikmati sejumlah sikap hospitality dari orang-orang. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca nats Alkitab yang sudah tertera dalam materi ini. Lanjut, dan ia juga mengajarkan tentang hal ini khususnya dalam kitab Lukas pasal 14 dan Matius pasal 25. Pada kitab Lukas pasal 24 ayat 12-14, Yesus mengajarkan jika seseorang mengadakan perjamuan, yang diundang bukanlah keluarga atau teman, tetapi orang miskin, cacat, lumpuh, dan lain-lain. Dalam konteks perjanjian lama, secara sejarah dan teologis, Israel hampir selalu menjadi bangsa asing atau pendatang. Misalnya di Mesir atau keluarga Yakub, di padang gurun di antara sejumlah bangsa, tanah Kanaan tempat akhirnya Israel menetap bukanlah tanah asli milik sendiri. Sebagian bangsa Israel ada di pengasingan ketika dijajah Assyria dan Babilonia. Apa wujud nyata sikap hospitality dalam Alkitab? Pada kitab Kejadian pasal 18, Abraham memberi tumpangan kepada orang asing yang ternyata adalah Allah sendiri atau malaikatnya. Hal ini dijadikan referensi dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 2 dan menjadi norma bagi orang Kristen mula-mula. Yang kedua, tujuan sikap hospitality menurut Alkitab. Sikap hospitality adalah cara orang-orang Kristen menyatakan hospitality Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, dalam gereja, hospitality bukanlah sekedar sebuah program, kegiatan, apalagi kalau hanya sekedar bertujuan beramah tamah dengan pengunjung kebaktian dengan tujuan agar kelak ia mau menjadi anggota gereja, seperti yang berlaku dalam industri jasa. Materi ketiga, jenis-jenis sikap hospitality yang dapat diterapkan dalam keseharian. Sikap hospitality sendiri sebagai sikap keramah tamahan yang tertuju pada hubungan antara guest atau tamu dan host atau tuan rumah atau pelayan yang dapat memberikan rasa nyaman dan betah kepada tamu. Sikap hospitality dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, keramah tamahan pribadi, merupakan keramah tamahan tanpa mengharapkan pembayaran, mungkin harapan sebatas pujian. Keramah tamahan pribadi dijumpai di dalam rumah tangga. Yang kedua, keramah tamahan umum, yaitu keramah tamahan yang bersumber dari keramah tamahan pribadi yang bertujuan untuk memperoleh bayaran. Contohnya para pengusaha yang mendirikan penginapan komersil, hotel, restoran, dan lain-lain. Materi keempat, hubungan sikap hospitality dengan penerapan dalam lingkup pariwisata dan perhotelan. Sikap hospitality dalam perhotelan adalah sikap keramah tamahan dalam artian merujuk pada hubungan antara guest atau tamu dan host atau pelayanan, dan juga merujuk pada aktivitas atau kegiatan keramah tamahan, yaitu penerimaan tamu dan pelayanan untuk para tamu dengan kebebasan dan kenyamanan. Jika dikaitkan dengan industri pariwisata, dapat diibaratkan bahwa sikap hospitality merupakan roh, jiwa, semangat dari pariwisata. Tanpa adanya hospitality dalam pariwisata,
maka seluruh produk yang ditawarkan dalam pariwisata itu sendiri seperti benda mati yang tidak memiliki nilai untuk dijual. Expanded tahun 2007 halaman 152. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.